Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Shrouding the Heavens. Selamat mendengarkan. Bab 61 Wanita Sempurna. Qilin adalah eksistensi legendaris, disandingkan dengan naga, hanya beredar di mulut dan tulisan orang, dan hampir tidak ada yang melihatnya sejak zaman kuno. Sama seperti naga legendaris, hanya keturunan darah najis yang hidup di dunia, tetapi mereka sering disalahartikan sebagai naga, misalnya Jiao. Hal yang sama berlaku untuk unicorn, tidak ada tubuh nyata yang terwujud di dunia, hanya garis keturunan yang tersisa dari zaman kuno yang diturunkan hingga hari ini, dan mereka hanya mirip dalam penampilan, bukan unicorn asli, mereka disebut unicorn. Binatang buas. Binatang purba dengan garis keturunan tidak murni ini, meskipun darah para dewa sudah lama tipis, masih sangat kuat, dan kekuatannya sebanding dengan monster besar. Orang-orang yang datang untuk menarik kereta dengan 9 binatang unicorn begitu agung sehingga orang tidak bisa tidak terkejut. Cici. Lusinan pelangi ilahi bergegas maju lebih dulu. 9 binatang kuno dan aneh yang menyerupai unicorn berlari ke depan dan berhenti di depan makam Kaisar Iblis. Kereta giok itu berkilauan dan tembus cahaya, dihiasi dengan warna keberuntungan, dan dikelilingi oleh awan ilahi, yang sangat luar biasa. Seorang lelaki tua di tanah suci Yaoguang berbisik, ada seorang lelaki besar di keluarga Ji dari keluarga aristokrat kuno yang menggunakan unicorn berkepala 9 untuk menarik gerobak saat bepergian. Dalam perbandingan ini, orang yang menarik gerobak dengan unicorn berkepala 9 pasti memiliki status yang tidak biasa dan transenden. Ji pria kuat di kereta kuno mendengar kata-kata itu dan berkata dengan senyum masam, orang yang menarik kereta dengan 9 naga adalah paman dari patriark kita. Orang di depannya ini begitu agung, bahkan jika dia bukan patriark dari keluarga kuno tertentu, dia hampir sama. Para biksu dari tanah suci Yaoguang dan keluarga Ji semuanya menakjubkan, dan mereka melakukannya tidak berani terburu-buru untuk memberi hormat. Mereka semua kewalahan oleh pria besar misterius ini, dan mereka tidak tahu siapa itu. Lebih dari selusin wanita di tanah suci Yaochi juga berdiskusi dengan lembut, tetapi mereka tidak dapat menebak sosok penting mana yang akan datang. Setelah binatang Qilin berkepala 9 berhenti, tidak ada gerakan di kereta giok, dan sosok besar di dalamnya tidak keluar, seolah-olah mereka diam-diam menunggu sesuatu. Di sisi lain, Shenzhou besar yang terbuat dari batu giok suci berdiri horizontal di udara, dan tidak mendekat, seolah-olah dia takut dengan kereta giok ini. Jelas, ini hanya pendahuluan, dan lebih banyak sekte datang satu demi satu, Anda tidak perlu memikirkannya, cukup mengumpulkan ribuan orang sebelum fajar. Ketika berita menyebar secara menyeluruh, pasti akan ada kehebohan di sini, dan makam Kaisar Iblis akan menarik perhatian semua biksu di kehancuran timur. Kelahiran makam generasi Kaisar besar klan monster sangat penting. Jika tempat-tempat suci yang jauh di langit mendapat berita, mereka pasti akan menanam pola Dao di tanah faksi, mengumpulkan Tianxi, buka jalan kuno, dan dengan cepat bepergian melalui ruang angkasa dan turun ke Yandi. Makam Kaisar Iblis begitu bersinar, dan semakin banyak orang di sekitarnya, dan ada bisikan dari waktu ke waktu. Meskipun dia tahu dia tidak bisa memenangkan harta karun itu, dia bergegas ke tempat ini, ingin menyaksikan dengan matanya sendiri peristiwa besar yang mengguncang tanah timur. Yepan pergi tanpa menoleh ke belakang. Tidak ada yang terlewatkan di sini. Sudah lama sekali dan Pangbo tidak kembali. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Pangbo pasti tidak mengalami kecelakaan. Yepan melintasi pegunungan dan punggung bukit dengan kecepatan yang sangat cepat, dan dia jauh dari tanah kuno ini dalam waktu singkat. Dia berlari sepanjang jalan, tetapi dia tidak menemukan apapun sampai matahari cerah. Dari waktu ke waktu, pelangi ilahi terbang melintasi langit di atas tanah kuno primitif ini, dan semua biksu terbang ke satu arah, jelas menuju ke makam Kaisar Iblis. Kemana kamu pergi? Mungkinkah arahnya salah? Yepan mengejar sampai ke bawah tanpa menemukan apapun. Namun, dia tidak menyerah dan terus bergerak maju hingga tengah hari ketika dia merasakan fluktuasi yang aneh. Jantung Kaisar Iblis sedang berdetak, dan dia telah menemukan arah yang benar. Yepan dengan cepat mengejarnya, tetapi setelah setengah jam, dia menemukan bahwa dia telah kembali ke tempat tadi, seolah-olah dia tidak pernah pergi. Di depan, 5 gunung disandingkan, lurus ke atas dan ke bawah, sangat terjal, seperti 5 jari manusia berdiri di sana.
Apa yang terjadi? Yepan sedikit bingung, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya, berpikir bahwa dia baru saja tersesat. Dia berhenti di sini, dengan hati-hati mengidentifikasi arah, dan mengejar lagi. Dia percaya bahwa kali ini dia tidak akan kembali. Namun, setengah jam kemudian, dia tercengang dan menemukan bahwa dia kembali ke tempat yang sama. Mengapa ini terjadi? Kembali ke titik semula lagi, Yepan tahu bahwa ada hal-hal yang tidak biasa. Tempat ini hanya berjarak beberapa ratus mil dari makam Kaisar Iblis, dan masih dalam jangkauan tanah kuno. Yang tampaknya aneh. Pada awalnya, dia tidak memperhatikan pemandangan sekitarnya, tetapi sekarang dia melihat dengan hati-hati, dan Yepan merasa sangat terkejut. 5 gunung yang berdiri berdampingan benar-benar terlihat seperti telapak tangan dewa raksasa yang berdiri di depan mereka, dan 5 gunung tampak seperti 5 jari. Mungkinkah gunung, sungai, dan medan di sini telah diukir dengan pola tau, membentuk semacam potensi misterius yang mengganggu persepsi orang? Kata Yepan pada dirinya sendiri, membuat tebakan seperti itu. Dia memejamkan mata, dan berjalan maju sepenuhnya sesuai dengan intuisinya, menggunakan hatinya sendiri untuk merasakan detak jantung Kaisar Iblis yang kuat dan kuat. Setelah waktu yang tidak diketahui, dia tiba-tiba merasakan gelombang energi spiritual mengalir ke arahnya. Yepan membuka matanya, dan menemukan bahwa dia telah memasuki dunia bunga harum dan burung bernyanyi, seperti tanah suci-suci yang legendaris. Pemandangannya sangat indah dan sangat indah. Dan saat ini, dia benar-benar bisa merasakan detak jantung Kaisar Iblis, yang membuat jantungnya berdenyut kesakitan, tepatnya di kedalaman tanah suci ini, di balik puncak gunung yang indah itu. Kabut peri berkabut, dan beberapa paviliun serta istana menjulang di kedalaman gunung peri. Yepan berjalan maju dengan cepat. Tiba-tiba, dia menemukan sosok cantik berdiri di atas tebing di depannya, dikelilingi kabut. Wanita itu berpakaian putih, sesuci salju, menari dengan angin, seperti peri yang hendak mengendarai angin dan pergi. Ini adalah wanita yang sangat cantik, seperti anggrek di lembah kosong, sangat keluar dari dunia, dengan semacam kecantikan yang tenang, menyatu sempurna dengan pemandangan alam yang indah di sekitarnya, seolah-olah dia adalah bagian dari dunia yang indah. Yepan tidak pernah percaya bahwa ada kesempurnaan di dunia, tetapi wanita di tebing di depannya memberinya perasaan sempurna, tidak hanya dalam penampilan, tetapi juga dalam temperamen. Dia merasa malu, seolah-olah semuanya baik-baik saja. Hal-hal di dunia ini akan dikalahkan di depannya. Wanita tiada tara ini terlihat baru berusia 18 atau 19 tahun, dengan rambut hitam menari ringan, bulu mata panjang bergetar, mata yang tampak berkabut, bibir merah dan gigi giok bersinar dengan kilau kristal. Leher ramping, dan otot sedingin es tulang giok. Indah fitur wajah yang memukau, dan tubuh batu giok yang kabur membuat orang merasa tanpa celah dan tanpa celah, begitu sempurna. Yepan adalah orang yang tegas dan percaya diri, dan dia tidak banyak terpengaruh. Setelah kesurupan singkat, dia dengan cepat menjadi tenang dan melangkah maju. Pada saat ini, wanita di tebing memandangnya, tersenyum tipis, dan segera mekar seperti bunga peri, begitu cemerlang hingga matahari di langit kehilangan warnanya. Sementara Yepan kagum dengan kecantikan ini, perasaan aneh muncul di hatinya. Wanita ini terlalu tidak nyata, seperti mimpi, tanpa cacat dan polos, sempurna hampir jahat. Berhenti di sini, kalau tidak, kamu akan kehilangan nyawamu. Suara itu terdengar seperti suara alam, sangat menyenangkan, tapi itu membuat Yepan merasa merinding. Dia merasa wanita sempurna ini tidak bercanda. Cici. Terdengar di udara, dan beberapa monster besar yang menghilang belum lama ini bergegas keluar dari kedalaman gunung peri dan muncul di samping wanita itu. Gadis pirang bersayap, naga tua, pria berotot dengan sisik di lengannya, dan pria raksasa bertanduk, semuanya pucat, seolah-olah mereka telah melukai vitalitas mereka mendatangi wanita sempurna ini dengan profil rendah. Dan berdiri di sana dengan hormat, lalu menatap Yepan dengan niat membunuh di matanya. Biarkan dia pergi. Pada saat ini, suara Pangbo datang dari gunung peri yang dipenuhi awan di belakang tebing. Dia tampak sangat kesakitan, dan mengertakkan gigi dan mengeluarkan 4 kata ini. Bunuh dia dan selesai. Pada saat ini, Lao Jiao mendorong ke depan. Boom! Tiba-tiba, aura iblis yang mengerikan bergegas menuju langit seperti lautan luas. Dalam sekejap, ada sosok di langit.
Rambut hitam Pangbo menari dengan liar. Perasaan menindas seberat 100.000 gunung, membuat orang sedikit terengah-engah. Pada saat ini, tidak hanya pipi dan dahi Pangbo yang ditutupi dengan karakter setan, bahkan dada dan lengannya yang telanjang ditutupi dengan jimat naga dan phoenix yang padat, seluruh tubuhnya ditutupi dengan karakter kuno, lampu hijau panjangnya puluhan meter. Aku menyuruhnya pergi. Dia menatap Lao Jiao dengan ekspresi yang sangat acuh tak acuh. Lao Jiao dan beberapa monster besar lainnya memandangi gadis yang hampir sempurna di tebing pada saat yang sama, seolah-olah mereka sedang menunggu pesanannya. Wanita sempurna itu sedikit tersenyum dan berkata, "Jangan sakiti dia, kirim dia keluar dari sini." "Pangbo!" teriak Ipan keras, melihat sosok mengerikan di langit yang setinggi gunung, dia memanggil namanya berulang kali. Namun, pada saat ini, Pangbo akrab dan tidak dikenal, dengan ekspresi acuh tak acuh, menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, lalu menghilang ke langit dengan sapuan. Segera setelah itu, Yepan merasakan tubuhnya menjadi lebih ringan. Gadis pirang yang sangat cantik dengan sepasang sayap emas terbang ke arahnya dengan ringan, memenjarakannya dengan seberkas cahaya, dan membawanya ke langit dalam sekejap. Yepan terus berteriak, "Pangbo!" Segera, aliran udara mengalir deras ke mulutnya, menghalangi raungannya. Gadis pirang itu membawanya terbang dengan kecepatan sangat tinggi, dan hanya ada rengekan yang tidak rela di langit, mereka pergi dalam sekejap. Setelah menggesek. Untuk waktu yang singkat, gadis pirang itu mendarat di tanah bersama Yepan, menurunkannya, menatapnya dalam-dalam, dan berkata, "Kamu bisa menjaga dirimu sendiri, pergi lebih awal." Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi cahaya keemasan dan terbang menjauh. Yepan melihat ke langit dan berteriak, "Biarkan Pangbo kembali." Tapi tidak ada yang menanggapinya, dan cahaya keemasan menghilang dalam sekejap mata. Di sini, hanya beberapa mil jauhnya dari makam Kaisar Iblis, orang dapat dengan jelas melihat kecemerlangan arah itu, sebuah kuil kuno melayang naik turun di langit, tempat banyak biksu berkumpul, dan Yepan dikirim kembali ke aslinya. Runtuhan. Bab 62, Retakan Makam Kaisar Iblis. Ci. Suara pelangi ilahi yang menembus langit tidak ada habisnya, dan para biksu terus-menerus bergegas ke makam Kaisar Iblis di langit. Yepan tidak terlalu bersemangat saat melihatnya semua ini, dia melangkah ke kejauhan, perlahan-lahan menjauh dari reruntuhan, dan mengikuti jalan asli ke daerah di mana Gunung Wuxi berada. Apa yang terjadi? Yepan sangat terkejut, masih di area ini, tapi pemandangan yang subur dan semarak telah hilang. Di depan, 5 gunung berbatu gundul tanpa ada yang tumbuh di atasnya, tidak ada sama sekali. Dan tidak lagi tinggi, menjadi sangat rendah, seperti 5 batu besar yang berdiri berdampingan. Berjalan maju melalui 5 gunung berbatu, saya tidak tersesat, dan saya tidak melihat tanah murni di luar dunia. Di depan saya ada tanah bebatuan yang kacau dan pasir kuning, tempat yang sunyi, yang menjadi sangat aneh dan penuh kesunyian. Aku tidak pergi ke arah yang salah. Yepan yakin bahwa ini adalah area ini, tetapi pemandangan di depannya benar-benar berubah, dan tanah murni menghilang sepenuhnya. Yepan mengira dia telah melangkah ke dalam ilusi, menutup matanya, dan merasakan detak jantung Kaisar Iblis dengan jantungnya sendiri. Tetapi dia tidak memperhatikan apapun, tempat itu sangat sunyi, dan itu adalah tempat yang benar-benar tandus. Dia mencari di daerah ini dengan hati-hati, dan menemukan fakta tanpa daya. Semua ini benar. Tidak ada tanah murni di sini, hanya tanah berpasir dengan radius puluhan mil, tak bernyawa dan tak bernyawa. Bagaimana ini bisa terjadi? Yepan mengerutkan kening, dan kembali ke 5 gunung batu, dan tiba-tiba menemukan sudut lengan bajunya di kaki gunung batu tengah. Itu milik Pangbo. Yepan terus mencari di area ini, tapi akhirnya kecewa. Tidak ada apa-apa di tanah tandus ini, dan Pangbo serta beberapa monster besar benar-benar menghilang. Saya tidak tahu berapa kali saya mencari di sekitar area ini, Yepan terbaring lelah di atas pasir, berpikir dan berspekulasi dengan hati-hati, dan akhirnya menghela nafas. Dengan kekuatannya saat ini, Pangbo tidak dapat ditemukan sama sekali, dan bahkan jika dia menemukan petunjuknya, dia tidak dapat diselamatkan. Pada akhirnya, Yepan tidak punya pilihan selain pergi, dia tidak tahu apakah dia akan melihat Pangbo setelah perpisahan hari ini. Ketika mereka datang ke sisi lain dari langit berbintang, keduanya selalu berbagi hidup dan mati dan saling mendukung,
tetapi sekarang mereka terpisah seperti ini, yang membuat Yepan sangat kecewa, dan dia pergi selangkah demi selangkah. Berjalan kaki ratusan mil, Yepan melewati reruntuhan tanah kuno, hanya beberapa mil jauhnya dari makam Kaisar Iblis. Pada saat ini, banyak biksu berkumpul di sana. Pada saat ini, suara gemuruh terdengar, dan langit bergetar. Kereta kuno penuh aura pembunuh, terbuat dari emas, diukir dengan pola tau yang padat, ditarik oleh 9 naga banjir hijau yang kuat, membuat hembusan angin dan guntur, menghancurkan langit, berguling datang, semangat juang yang kuat melonjak seperti tsunami. Di kejauhan, banyak biksu tersentak, dan lelaki besar lainnya datang, dan banyak orang mengubah warna mereka, hanya anggota keluarga Ji dari keluarga kuno yang jauh yang menunjukkan kegembiraan. Naga banjir hijau berkepala 9 menarik kereta kuno emas, membubung menembus awan dan kabut, bergegas ke sana dengan cepat, berhenti di depan anggota keluarga Ji, lalu terdiam. Semua orang belum lega, semburan musik surgawi mendekat dari jauh, langit penuh dengan kelopak bunga, berkilauan dan tembus pandang, penuh dengan keharuman, dan sosok-sosok cantik terbang seperti peri, lengan baju berkibar, warna-warni tak terlukiskan. Mereka dikelilingi oleh bunga berwarna-warni, memegang kereta wangi yang ditenun dari bunga dewa, dan mereka datang dengan ringan hujan bunga di langit bergoyang dan berkilauan, membuat seluruh reruntuhan menjadi megah. Di depan makam Kaisar Iblis, semua biksu terkejut, dan sosok luar biasa lainnya telah tiba. Kuil kuno ini benar-benar membuat khawatir banyak biksu yang kuat, dan mereka semua datang sendiri. Yepan sudah tenang, meskipun dia tidak menemukan Pangbo, dia sangat yakin bahwa Pangbo tidak akan mati, dan cepat atau lambat saudara-saudara akan bertemu lagi. Menjadi lebih kuat, aku ingin terus menjadi lebih kuat, aku tidak bisa membiarkan orang lain mengendalikan takdir kita. Yepan menghilangkan kekecewaannya, matanya bersinar cerah, menunjukkan tekad dan kepercayaan diri. Sekarang dia telah memulai jalur kultivasi, tugas pertama saat ini adalah membuat dirinya lebih kuat. Hanya dengan cara ini dia dapat menyelamatkan Pangbo di masa depan. Masa depan. Dia tidak pergi, tetapi memilih mundur beberapa mil jauhnya, menghadap ke gunung tinggi 8 atau 9 mil jauhnya dari makam Kaisar Iblis. Dengan basis kultivasinya saat ini, dia tidak memiliki kekuatan untuk memperjuangkan apapun, dan orang terlemah di sana dapat dengan mudah memusnahkannya. Memilih untuk melihat jauh hanya untuk menambah pengetahuan. Saat ini, saya tidak tahu berapa banyak kultivator es yang datang, dan banyak orang telah ditembak, tetapi masih belum ada yang bisa membuka makam Kaisar Iblis, dan banyak kultivator es yang terbunuh atau terluka. Kuil kuno yang megah yang terbuat dari batu giok Dewa 5 warna ditutupi dengan tulisan setan yang padat, kemegahan Dewa 5 warna bermekaran, dan tulisan berbentuk naga, tulisan berbentuk phoenix, dan tulisan berbentuk kura-kura misterius tampaknya memiliki kehidupan. Aura iblis seperti asap yang mengepul, langsung menuju ke Xiaohan, dan kekuatan iblis yang melonjak bergelombang seperti lautan luas. Semua biksu tidak diizinkan untuk mendekat, dan mereka yang berani mengambil langkah di luar kolam guntur semuanya diguncang menjadi bubuk langsung. Kekuatan membunuh generasi kaisar monster telah jatuh ke dasar lembah di bawah erosi bertahun-tahun, dan hukum denyut telah dikuasai oleh kami. Sudah hampir waktunya untuk memulai. Dari kereta batu giok ditarik oleh binatang unicorn, suara yang begitu dingin keluar, tidak terlalu keras, bahkan sedikit rendah, tetapi jelas menyebar ke setiap sudut, yang membuat banyak biksu merasa gemetar. Pria super besar ini akhirnya akan melakukannya. Itu benar, makam Kaisar Iblis memang bisa dibuka. Sebuah suara lembut datang, tetapi tidak ada yang menemukan wanita itu, tetapi tidak ada yang meragukan bahwa orang yang berani berbicara dengan pria besar di kereta giok itu pastilah seorang adanya level yang sama. Keluarga kami memiliki keunggulan geografis bawaan. Sekarang kami membuka makam, kami akan mendapatkan banyak. Pada saat ini, suara agung datang dari langit lain, dan kata-kata itu seperti sambaran petir, mengguncang telinga semua orang, berdengung. Di bawah langit yang penuh dengan bunga dan hujan, suara seorang wanita keluar dari mobil dupa yang ditenun oleh bunga dewa, jernih dan menyenangkan, berkata, "Kalau begitu, ayo kita lakukan. Kami akan membuka paksa makam Kaisar Iblis untuk menghindari melukai orang yang tidak bersalah, dan semua orang mundur." Sebuah suara tua datang dari kereta emas kuno keluarga Ji, yang berguncang seperti tsunami, mengguncang langit.
Mereka semua gemetar, memiliki paksaan yang tak tertandingi. Kelima pria besar itu berbicara satu demi satu, suara mereka hampir terhubung bersama, sungguh menakjubkan, seperti gemuruh guntur. Pada saat ini semua orang terkejut, tubuh mereka bergetar lagi, dan mereka mundur ke kejauhan tanpa sadar. 5 orang besar misterius tidak ingin menunggu lebih lama lagi, karena negara adikuasa kuat lainnya akan segera tiba, dan kelimanya akan bergabung untuk menghancurkan makam Kaisar Iblis secara paksa dan merebut harta karun terlebih dahulu. Meskipun jaraknya 8 atau 9 mil, Yepan masih merasakan gelombang yang menakutkan. Dia ketakutan di dalam hatinya, dan tanpa ragu, dia dengan cepat menjauh dari daerah ini dan mundur beberapa mil lagi. Tidak lama setelah, boom, terdengar suara keras yang menghancurkan bumi dari arah makam Kaisar Iblis, yang membuat jiwa orang-orang bergetar, dan pancaran cahaya ilahi menembus langit dan bumi. Seperti letusan gunung berapi, kekuatan monster yang tak ada habisnya melonjak, dan cahaya yang indah mengalir ke segala arah seperti tsunami. Seperti rumput bebek, banyak kultivator es yang langsung terhempas oleh gelombang energi. Mereka telah mundur cukup jauh, tetapi masih terpengaruh. Di kejauhan, Yepan ngeri, bahkan tempatnya dihantam, banyak tanaman dan pohon tumbang, dan banyak batu beterbangan. Dia bersembunyi di balik gunung berbatu, merasa sedikit ketakutan. Makam Kaisar Iblis ini terlalu menakutkan. Bertahun-tahun telah berlalu, dan kekuatan membunuh yang ditetapkan oleh Kaisar Klan Iblis telah melemah. Namun, ketika terkena kekuatan eksternal, kekuatan iblis yang mengerikan masih meletus. Itu adalah bisa dibayangkan bahwa ketika bersatu seberapa kuat Kaisar dari klan monster hutan belantara timur. Kaisar Iblis benar-benar pantas menjadi orang kuat yang memandang ke bawah ke timur di zaman kuno. Segel yang dia buat di masa hidupnya sangat menakutkan, dan sikapnya yang tak tertandingi di masa lalu dapat dilihat. Di depan orang kuno yang luar biasa itu candi, sekarang hanya tersisa 5 orang. Mereka tidak bisa melihat sosok mereka dengan jelas, hanya 5 sinar cahaya yang menyilaukan yang tergantung di sana, dan mereka semua menghela nafas kagum. Satu generasi Kaisar Klan Monster sangat berbakat, dia memang penguasa masa lalu. Sekarang kekuatan monster yang tersisa di makam ini mungkin kurang dari 10% dari masa kejayaannya. Itu masih memiliki kekuatan yang mengerikan. Memikirkannya saja sudah mengejutkan. Meskipun 5 tokoh besar mengatakan ini, mereka tidak berhenti di situ, tetapi berkumpul dengan seluruh kekuatan di tubuhnya, dia meluncurkan serangan yang lebih agresif dan mendominasi. Boom! Seperti lautan dewa yang melonjak ke langit, seperti Bima Sakti yang mengalir keluar, langit dan bumi tidak terbatas, sinar cahaya yang menyilaukan ada di mana-mana, kecemerlangan ilahi yang tak berujung berdampak, kekuatan iblis yang luas melonjak, makam Kaisar Iblis sepertinya mendidih. Semua biksu berada jauh dari sana, dan tidak ada yang berani tinggal. 5 sosok besar menembak satu demi satu, mengorbankan senjata mereka, dan mengguncang makam kuno Kaisar Iblis, hingga matahari, bulan, dan bintang menjadi gelap, dan seluruh dunia bergetar. Cahaya ilahi yang tak berujung dan kekuatan iblis yang menakutkan mengalir ke segala arah. Saya tidak tahu berapa lama, dan 5 pria besar itu tidak tahu berapa kali mereka menembak sebelum mereka hampir tidak bisa membuat celah di sudut mausoleum Kaisar Iblis. Boom! Bekerja sama lagi, dengan pukulan kuat, 5 senjata ampuh memompa cahaya ilahi, mengumpulkan energi dan kekuatan ilahi dari 5 tokoh besar, dan akhirnya merobek sudut makam Kaisar Iblis. Cici. Pada saat ini, sinar cahaya terbang keluar dari sudut robek makam Kaisar Agung Yaozu, bergegas ke segala arah, dan senjata psikis lolos dengan sendirinya. Kelima sosok besar itu mengulurkan tangan besar mereka dan meraih langit. Tetapi masih ada beberapa siaguang yang lolos dari jaring, atau bergegas ke langit, atau menghilang ke pegunungan dan hutan. Pada saat ini, semua biksu yang menonton dari kejauhan mengambil tindakan, terbang cepat ke segala arah, atau mengejar langit, atau bergegas ke hutan lebat, mengejar sinar cahaya. Hei! Ada sinar awan hijau memasuki gunung berbatu tempat Yepan berada, dengan mudah menembus dinding batu dan menembus masuk. Ini mengejutkan Yepan. Dia tidak pernah berpikir bahwa bersembunyi di tempat yang begitu jauh akan menghasilkan sesuatu. Boom! Pada saat ini, kelima pria besar itu bergabung lagi, melepaskan 5 senjata ampuh, dan menyerang makam Kaisar Iblis.
Bab 63 Pendeta Tao yang Jahat. Ujung jari Taois Yepan yang tidak bermoral dipenuhi dengan seutas benang emas, memotong dinding batu, dan segera cahaya biru kecil mengalir keluar, memperlihatkan setengah dari gagang pisau. Dia meraihnya dengan tangannya dan menariknya keluar dengan paksa. Cahaya hijau menutupi tanah, membuatnya menyipitkan matanya. Kiang. Ini adalah belati biru kehijauan, ketika ditarik keluar sepenuhnya, itu membuat suara logam bergetar yang tajam, cahaya hijau bertahan, dan itu sangat tajam. Panjangnya tidak lebih dari setengah kaki, seperti genangan air jernih, dengan semburan udara dingin yang memancar darinya. Yepan tahu bahwa benda luar biasa ini, senjata yang disingkirkan oleh Kaisar Yaozu, pasti luar biasa. Haha. Pada saat ini, seorang pendeta tahu gemuk dengan wajah merah mengendarai Shen Hong. Meskipun dia terlihat kembung, gerakannya sangat ringan, dan dia mendarat tanpa suara seperti daun yang jatuh. Dia berkata sambil tersenyum, untungnya, saya tidak berharap untuk mengejar ketinggalan dengan senjata psikis. Pada titik ini, dia mengulurkan tangannya yang besar dan meraih belati di tangan Yepan, menunjukkan senyum ramah, dan berkata, anakku, ini adalah pembunuhan senjata, kamu tidak bisa menahannya, ayolah, biarkan Tao menyerahkannya. Yepan benar-benar ingin meninju wajahnya yang merah gemuk. Pendeta tahu gemuk ini terlalu kasar, dia benar-benar membodohinya seperti anak kecil, dia mengelak ke belakang. Pendeta tahu yang gendut itu sangat gesit, dengan sedikit putaran tangannya yang besar, dia meraih belati dengan sapuan, dan berkata dengan senyum lebar, anakku, aku akan mengingat bantuan ini. Gunung-gunung tidak berbalik, dan kita akan bertemu lagi lain kali. Taois, aku akan menjagamu. Terima kasih banyak. Setelah Taois gemuk mengucapkan kata-kata ini, dia menampar pantatnya dan pergi, dan dengan dia mengendarai Shen Hong membumbung tinggi ke langit. Fatih, aku ingat kamu. Yepan mengutuk dengan lembut, dan mengayunkan tinjunya dengan kuat ke langit, dia benar-benar tidak mau senjata psikis yang dia dapatkan dirampok. Tuan Dao, aku tidak segemuk itu, aku hanya kuat. Pendeta tahu gemuk berusia 30-an, dengan telinga yang sangat sensitif, telah terbang lebih dari 100 meter, tetapi dia masih mendengar bisikan Yepan, dan berbalik kepalanya untuk mengungkapkan mulut seputih salju. Dia tersenyum cerah, dan berkata, sampai jumpa lagi, Tuan Dao akan memberimu keberuntungan. Ye. Fan melihat bahwa perasaan spiritualnya begitu tajam, dia tidak berani mengatakan apa-apa, memutar matanya ke sana, dan menatap pria gendut itu. Pendeta tahu itu pergi dengan angkuh. Memang, banyak senjata psikis melarikan diri dari makam Kaisar Iblis, dan sinar cahaya memancar ke segala arah, bergegas ke segala arah. Banyak biksu mengendarai pelangi ilahi dan terus mengejarnya. Langit di atas reruntuhan primitif ini penuh dengan cahaya dan bayangan. Hei! Hanya seperempat jam kemudian, pelangi ilahi lainnya melesat ke arah Yepan, yang sangat mengejutkannya dan buru-buru mengelak. Seberkas awan merah mengembun seperti awan yang terbakar, bergegas dengan cepat, dan jatuh ke dinding batu di depannya. Jantung Yepan berdetak kencang. Dia merasa bahwa dia benar-benar beruntung, dan dia merasakan ledakan kegembiraan. Dia baru saja diperas oleh pendeta tahu gemuk untuk belati, dan senjata lain muncul di depannya. Dia dengan waspada melihat sekeliling, melihat tidak ada orang yang lewat, ujung jarinya bersinar dengan benang emas, dia dengan cepat memotong dinding batu, menggali manik berwarna darah, dan garis awan merah melesat ke segala arah. Hahaha. Terdengar tawa, dan seorang pendeta tahu gemuk dari Yuan Kong menyeringai hampir ke telinga, dan bergegas maju mengemudikan Shen Hong. Minta maaf. Yepan mengutuk dalam hatinya, meraih manik yang dikelilingi oleh awan merah, berbalik dan lari. Pindao benar-benar memiliki takdir dengan teman kecilku. Aku tidak ingin bertemu secepat ini. Pendeta tahu yang gendut itu menyeringai dan sangat bahagia. Dia mendarat di depan Yepan dengan swipe, menghalangi jalannya, dan menggeliat keluar lemaknya. Tangan besar itu tersenyum dan berkata, harta karun ini diperuntukkan bagi Taois yang malang, jadi saya meminjamnya untukmu. Kamu terlalu menggertak, Taois. Berkata, kamu telah mengambil senjata psikis dariku, dan saya tidak bisa lagi memberikan yang ini. Itu. Pendeta tahu yang gendut itu tersipu, mengulurkan tangannya yang gemuk sambil tersenyum, dan mengambil manik merah itu dengan sapuan. Yepan membenci akar giginya yang gatal, dan berkata,
Tuan Dao, bukankah Anda mengatakan bahwa bertemu lagi akan membawa keberuntungan bagi saya? Anda akan berterima kasih kepada saya dengan baik, mengapa Anda merampok saya lagi? Anda sudah mendapatkan belati, jadi kenapa tidak? Kembalikan manik ini. Itu salah. Teman kecil, apakah kamu tidak mengerti? Pendeta Tao yang gendut itu tersenyum bahagia, menyombongkan diri tanpa rasa malu, dan berkata, karena kami membentuk hubungan yang baik ketika kami bertemu untuk pertama kalinya. Itu sebabnya adalah reuni kedua, yang membuat saya datang ke sini untuk menaklukkan manik yang berubah dari iblis ini, dan membantu Anda menghindari nasib buruk. Ini adalah buah yang baik dari hubungan baik Anda. Kamu Fan benar-benar memiliki keinginan untuk memukulnya, dan benar-benar ingin meninggalkan jejak sol sepatu di wajah gemuk itu, tetapi mengingat kultivasi tak terduga dari Taois yang gendut itu, dia menahan dorongan perasaan itu. Wuliang Tianzun, teman kecilku akan bertemu lagi karena takdir, dan aku akan pergi dengan cara yang buruk. Pendeta Tao yang gendut itu memutar pantatnya, mengendalikan Shen Hong, membubung ke langit, dan menghilang dengan Slip Chi. Gendut, jangan bertemu lagi dalam hidup ini. Wajah Yepan penuh dengan kesialan, dan dia merasa sangat kesal. Pendeta Tao yang tidak bermoral ini benar-benar jahat. Boom! Di kejauhan, 5 sosok besar itu menembak dengan keras lagi, dan dengan senjata ampuh di tangan mereka merobohkan sudut lain dari makam Kaisar Iblis. Segera, matahari bersinar terang, dan lebih banyak senjata psikis keluar. Bahkan jika 5 pembangkit tenaga listrik tidak terkalahkan, tidak mungkin menghentikan semua dewa yang bangkit dari langit, dan banyak senjata telah melarikan diri. Semua biksu di sekitar menunjukkan kegembiraan, dan mengendalikan pelangi, bergegas ke segala arah untuk mencegat sinar cahaya itu. Yepan duduk di gunung berbatu dalam depresi, melihat sinar cahaya di langit, dia tidak punya pilihan selain berkata pada dirinya sendiri, pria gendut ini, seorang pendeta Tao jahat yang tidak bermoral, mengutuknya karena dirampok, dan jangan, bahkan memberinya jubah Tao turun. Hei! Yuan Kong, sinar awan ungu bergegas ke arahnya seperti aliran cahaya, dengan cepat tenggelam ke dinding batu di depannya. Mata Yepan membelalak, dan dia tidak bisa mempercayainya, sungguh aneh bahwa senjata psikis ketiga ditembakkan di sini. Tempat ini. Dia samar-samar merasa ada yang salah dengan tebing ini. Pasti ada sesuatu yang aneh di sini, kalau tidak akan ada kebetulan seperti itu di dunia ini. Bagaimana mungkin ada senjata psikis yang tenggelam ke tebing yang sama satu demi satu? Lain. Kali ini, Yepan tidak bertindak gegabah, tetapi menunggu lama, melihat tidak ada orang lain yang lewat, dia berjalan perlahan, dan berkata pada dirinya sendiri, kali ini pria gendut itu tidak akan muncul. Dia dengan hati-hati menggali dinding batu, dan tiba-tiba ada aliran cahaya ungu yang memabukkan mengalir keluar, membuat telapak tangannya menjadi kristal, udara ungu meresap, membuat orang merasa sangat nyaman. Ternyata itu adalah jari ungu, Zixia Dao Dao, Ruicai ribuan artikel. Orang menyukainya pada pandangan pertama. Pria gendut tak terbatas, curi 2 hartaku, kalau tidak aku sudah mengumpulkan 3, Yepan berkata dengan marah, kali ini dia akhirnya tidak mengetahuinya. Sosok gemuk muncul lagi, dengan senyum bahagia di wajahnya, dengan kerutan di dahinya, mulutnya yang besar retak hingga pangkal telinganya, dan gigi geraham belakangnya terlihat. Dia tertawa keras dan berkata, temanku dan aku ini benar-benar ditakdirkan. Aku. Wajah Yepan menjadi hijau, dan dia tidak pernah berpikir bahwa pendeta Tao yang gendut ini akan menempel padanya seperti plester kulit anjing, dan berkata dengan marah, hantu itu ditakdirkan untuk bersamamu. Wajah pendeta Tao yang gemuk itu merah, jantungnya tidak berdetak, dan dia menghitung dengan jarinya, berkata, lihat, hanya dalam waktu singkat, kita telah bertemu 3 kali, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita tidak ditakdirkan, Tuhan akan. Kehendak Tuhan, dia seorang kakek? Yepan mengangkat kakinya dan ingin menendang pantatnya yang gemuk 2 kali, tetapi mengingat perbedaan kekuatan antara kedua sisi, dia akhirnya menahan amarahnya, berjalan ke samping, dan menunjuk di kejauhan Kong berteriak, senjata psikis. Dia melemparkan kunci pas dengan paksa, bahkan jika orang lain merebutnya, dia tidak ingin membiarkan Tao yang tak terbatas ini mendapatkannya lagi, kalau tidak dia harus memuntahkan darah dari amarah. Cahaya ungu menembus langit.
Kecepatan reaksi pendeta tahu yang gendut itu tidak sesuai dengan sosoknya, dan dia bergegas keluar dengan "Wus". Sebelum jari Ziu bisa terbang 100 meter jauhnya, dia menangkapnya di tangannya, lalu mendarat dengan senyuman di bibirnya. Wajah, mengatakan, "Itu kehendak Tuhan, itu kehendak Tuhan." Yepan benar-benar merasa ingin muntah darah. Pria gendut ini terlalu hina dan tidak tahu malu, dia sengaja membuat orang lain kesal. "Tuan Daois, tidakkah menurutmu itu terlalu banyak?" Urat lidah Yepan berkedut, dan dia berkata, "Menjadi biksu itu baik, dan kamu tidak boleh serakah. Sering-seringlah bersihkan, dan hatimu seperti bulan yang bersinar di langit." Melihat penampilannya yang seperti dewa, dahi Yepan penuh dengan garis-garis hitam, dan dia berkata, "Karena kamu sangat disiplin, kembalikan barang-barangku." Pendeta Tahu yang malang itu telah bekerja tanpa lelah untuk menyelesaikan 3 bencana untukmu, dengan enggan menekannya. 3 iblis besar dengan kulit baunya sendiri. Pendeta tahu yang gendut itu terlihat sangat sederhana dan baik hati, dan dia melantunkan yang mulia surgawi yang tak terukur, bertindak seperti seorang guru duniawi. "Lihat. Kamu bajingan, aku akan menuduhmu." Yepan mengertakkan giginya dan berkata, "Siapa nama belakangmu, pendeta tahu?" "Nama belakangmu adalah Duande, Duande." Bab 64, berkonspirasi untuk harta karun tertinggi ras monster. Ye. Fen berbalik dan berjalan ke samping, mengutuk dengan suara yang tak terdengar. "Fati Duan, aku mengutukmu karena melahirkan seorang putra tanpa lubang pantat. Punya anak. Kamu bisa mendengar ini?" Yepan benar-benar takut padanya, dan berkata, "Duan Daoye, kamu harus bergegas dan mengambil 3 harta rohku. Apakah kamu masih belum puas? Teman kecilku. Dan aku masih punya takdir." Jawab pendeta tahu yang gendut itu sambil tersenyum. "Duan, kamu terlalu licik." Dengan wajah gelap, Yepan berjalan menuruni gunung berbatu. Dia tidak mampu menyinggung pendeta tahu yang tidak bermoral ini, jadi dia hanya bisa pergi. Nasib berkumpul dan takdir membubarkan. Tampaknya Taois yang malang dan teman kecil itu ditakdirkan untuk satu sama lain hari ini, tetapi akan sulit untuk mengatakannya di masa depan. Mungkin kita bisa bertemu lagi. Pendeta tahu yang gendut itu tersenyum dan tidak pergi, dan berkata, "Sekarang, Dao yang malang merasa bahwa dia terikat pada tembok batu ini, jadi dia memutuskan untuk tinggal dan melihat-lihat." Ye. Fen sangat terkejut, dia tidak menyangka pria gemuk yang tidak bermoral ini begitu berhati-hati. Dan dia juga memperhatikan keanehan dinding batu di sini, jadi dia segera berhenti dan tidak melangkah lebih jauh. "Karena kamu ada di sini, teman kecil, aku berjanji akan membiarkanmu mendapatkan sesuatu. Namun, lebih baik bagimu untuk menyentuh harta roh yang kurang menyilaukan. Aku tulus untuk kebaikanmu sendiri, jika tidak, kamu tidak akan bisa melindungi Tong Limbao dengan basis kultivasimu." Senjata spiritual. Jika seseorang mengingini mereka, itu akan menjadi masalah besar. Tidak semua orang berbelas kasih seperti Pindao. Banyak orang akan membunuh sambil merebut senjata psikis, dan nyawa mereka bahkan mungkin tidak akan hilang. Dijamin. Boom. Pada saat ini, 5 master besar Yuan Kong meluncurkan pukulan yang menghancurkan bumi, kekuatan ilah yang luas dan tak terduga mengalir seperti Bima Sakti 9 surga, dan gelombang energi seperti lautan menyapu seluruh langit. Pada saat itu, semua kultivator, gemetar, dan bahkan banyak dari mereka tidak dapat mengendalikan Shenhong, dan jatuh langsung dari langit. Detak jantung yang tak terkatakan membuat orang terengah-engah, dan paksaan agung itu tak tertahankan, dan jiwa banyak biksu gemetar tanpa sadar. Inilah kekuatan mengerikan dari 5 sosok besar. Ketika kekuatan para dewa ditampilkan, langit dan bumi yang perkasa sangat luas, dan semua makhluk hidup ketakutan dan panik. Boom! Pukulan terakhir dari 5 pembangkit tenaga listrik teratas akhirnya menghancurkan makam Kaisar Iblis, dan aura iblis yang mengerikan meletus, mengamuk ke segala arah. Kuil kuno yang megah itu bergemuruh dan benar-benar runtuh. Pada saat yang sama, sinar cahaya tak berujung ditembakkan ke segala arah, dan semua senjata psikis yang terkubur di makam kuno itu keluar. Di antara mereka, beberapa berkas cahaya sangat menyilaukan, dan langit yang bersinar menyilaukan, seperti putaran matahari kecil. Anda tidak perlu memikirkannya, tetapi Anda tahu bahwa itu adalah harta roh yang paling kuat.
5 master teratas masing-masing menunjukkan kekuatan supernatural mereka, mengulurkan tangan besar mereka, dan hampir semua orang menangkapnya, semuanya menunjukkan senyum puas. Tapi masih ada beberapa senjata psikis seterang matahari kecil yang lolos dari tangan mereka, melesat ke langit, dan kabur. Namun, beberapa pembangkit tenaga puncak tidak mengejar mereka, tetapi berdiri diam, memindai segala arah dengan perasaan ilahi yang kuat, seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu, dan membiarkan semua jenis senjata psikis berubah menjadi sinar cahaya dan melarikan diri. Gelombang energi yang besar dan tak terduga menyapu langit, dan semua biksu menjadi gila terlepas dari bahayanya, mereka mengejar dan merebut senjata psikis itu. Makam Kaisar Iblis benar-benar hancur, dan bahkan puing-puing ditembakkan ke segala arah, hanya menyisakan gelombang energi yang menyilaukan di tempat kejadian. Mengapa harta ras manusia di tanah air timur hilang? Muncul. Terus memindai. Boom, pada saat ini, seberkas cahaya terang yang menutupi matahari, bulan, dan bintang tiba-tiba keluar dari kecemerlangan menyilaukan yang tidak menghilang. Ini sangat menyilaukan, seperti matahari telah meledak. Bahkan 5 sosok penyendiri kesulitan membuka mata mereka, dan mata mereka ditusuk dengan menyakitkan, tetapi mereka bereaksi dengan cepat, dan semua mengulurkan tangan besar mereka di tempat pertama. Cahaya ilahi menembus udara. Ia memiliki energi yang sangat kuat, seperti langit berbintang kosmik yang kacau balau. Fluktuasi yang mengerikan sangat luas dan tidak dapat diprediksi. Ia menjatuhkan kelima master, dan bahkan meredupkan senjata di tangan mereka secara instan. Cahaya ilahi yang bersinar melesat melintasi langit, menyebabkan fluktuasi energi yang sangat menakutkan, menyebabkan banyak biksu di sekitarnya jatuh ke langit, memancarkan kekuatan iblis yang tak tertandingi, seperti dunia yang terbakar, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Itu adalah senjata yang dipegang oleh Kaisar Agung Yaozu selama masa hidupnya, sebanding dengan harta karun ras manusia hutan belantara timur. 5. Pembangkit tenaga listrik sadar, dan 3 dari mereka mengejar mereka di tempat. 2 lainnya tidak pergi, dan ingin mencari harta karun legendaris ras manusia tanah air timur. Di kejauhan, Yipan tercengang, karena dia menemukan bahwa seberkas cahaya terang mengalir menuju gunung batu. Pendeta tahu gendut di sebelahnya menggosok kedua tangannya, menyeringai dan menyeringai tanpa henti, dan berkata, "Tuan Dao, saya benar-benar beruntung. Senjata Kaisar Monster tidak lebih buruk dari harta umat manusia di Wasteland Timur. Jika saya mendapatkannya, kamu mengambilnya?" "Tetap." Yipan bertanya dengan cemas, melihat bahwa harta ras monster akan segera maju. Jika pendeta tahu yang gendut tidak bisa menangkapnya, dia akan melakukannya harus menghancurkan mereka menjadi bubuk, itu terlalu tragis. Benar, Tuan Dao sepertinya tidak memiliki berkah sebesar itu. Bahkan jika dia bisa menangkapnya, dia akan ditembak mati oleh 3 pria besar di belakangnya, ya. Pada titik ini, dia menarik Yipan ke atas, yang lebih kuat dari kelinci. Cepat, wus, dan berburu naik bukit lagi. Senjata Kaisar Agung Yaozu menembakkan ribuan sinar cahaya. Kecemerlangannya begitu indah sehingga sulit untuk melihat seperti apa. Cahaya yang menyala membuat orang tidak dapat membuka mata. Tampaknya miliaran bintang sedang terbakar pada saat yang sama, dan seluruh dunia berguncang hebat. Itu menghantam gunung berbatu dengan ledakan. Sudah berakhir. Pendeta tahu yang gendut itu menggosok tangannya berulang kali, dan berkata, "Ini adalah hal yang buruk, pasti ada harta karun yang aneh di bawah gunung batu, tetapi tidak tahan dampak dari harta monster. Sebagian besar berubah menjadi abu terbang, sayang sekali. Dan berubah menjadi kabut darah." Namun, pada saat ini, sesuatu yang mencengangkan terjadi, gunung batu itu retak, dan cahaya hijau yang sangat lembut keluar dari dalam, dan lampu hijau melesat ke langit. Cahaya yang sangat lembut dan suci membuat orang merasa damai, dan tanaman hijau yang redup penuh vitalitas, seperti oasis yang mengapung di langit. Pada saat ini, sebuah baskom harta karun hijau besar menyembur dari tanah, menyedot harta Kaisar Agung Yaozu ke dalamnya. Nanan tanpa batas. Tianzun itu. Pada saat ini, mulut pendeta tahu yang gemuk itu bengkak, dan dia menghela nafas sebelum kembali normal, dan berteriak, "Itu tumpah ruah dari klan iblis. Seseorang adalah bersembunyi di sana. Siapkan tumpah ruahnya, sangat licik, mencanakan harta karun ras monster."
Pendeta tahu yang gendut itu langsung mengerti mengapa tembok batu di sana dapat menarik senjata psikis, dan ada tumpah ruah legendaris di dalamnya. Meskipun orang itu telah menekan baskom harta dengan kekuatan ilahi, meski begitu, dia masih menarik beberapa senjata psikis. Tumpah ruah diukir dari kalsedon hijau, hijau ke tulang tubuh manusia, bersinar terang, dan kabut hijau suci memenuhi langit, yang sangat lembut dan membuat orang merasa nyaman di mana-mana. Pada saat ini, di tumpah ruah, ada kecemerlangan yang sangat menyilaukan, itu adalah harta ras monster. Kecemerlangannya begitu luas, begitu menyilaukan, tidak mungkin untuk melihat seperti apa, itu terus berputar di tumpah ruah. Seperti alam semesta langit berbintang berputar. Tidak hanya kekuatan monster yang luas dan tak terduga melonjak, tetapi juga kemegahan ilahi yang membara terus-menerus ditembakkan. Hati Ipan terkejut, orang yang berdiri di depan tumpah ruah adalah wanita sempurna yang dia lihat belum lama ini. Pada saat ini, dia halus dan suci, masih tanpa celah dan tidak ternoda, dengan penampilan tiada tara, dengan cepat menyingkirkan tumpah ruah, berubah menjadi aliran cahaya dan pergi, hanya menyisakan seutas tawa seperti suara alam. Terima kasih Anda atas bantuan Anda, senior, jika tidak, bahkan sulit bagi keturunan Kaisar Iblis untuk benar-benar mengumpulkan harta Kaisar. 3 pria besar yang mengejar ke depan tampak acuh tak acuh. Mereka mengukir banyak pola tahu di luar makam Kaisar Iblis, memadatkan kekuatan surga yang sangat kuat. Meskipun mereka tidak menghentikan harta karun Kaisar Iblis, mereka juga memainkan peran besar, memperlambat dampak penakluknya. Akibatnya, orang-orang dalam kegelapan diizinkan untuk mengambil keuntungan dari nelayan, jika tidak, bahkan jika mereka mengendalikan tumpah ruah yang legendaris, mereka tidak akan dapat mengambil harta Kaisar Agung Yaozu. 3 sosok besar itu menembak bersamaan, membombardir dan membunuh aliran cahaya yang hendak menghilang ke langit. Serangan semacam ini tak terbendung, bahkan bagi mereka sendiri. Fluktuasi energi yang mengerikan seperti tsunami melanda dalam sekejap, dan seluruh langit tampak terbakar, menyilaukan semua biksu di sekitar ketakutan dan dengan cepat dihindari. Namun, pukulan kuat ini sepertinya menghantam kehampaan, tanpa menyentuh apapun. Ada cahaya di seluruh langit, dan wanita itu menghilang dalam sekejap, bergegas menuju cahaya lembut, dan menghilang dalam sekejap. Gadis iblis kecil ini telah dipersiapkan untuk waktu yang lama. Dia mengukir pola Dao di sana, memadatkan kekuatan surga, dan melintasi kehampaan. Pada saat ini, dia mungkin berada ribuan mil jauhnya. Mudah untuk membuka makam Kaisar Iblis, tetapi sulit untuk menghentikan harta karun itu. Kurasa kita tidak membuatnya sempurna. Guanghua berkedip, dan ketiga sosok besar itu menghilang, dan mereka bergegas ke tengah makam Kaisar Iblis yang hancur. Karena harta legendaris ras manusia Mandul Timur belum ditemukan, inilah yang paling mereka inginkan. Mengapa harta karun tertinggi ras manusia di tanah air timur belum muncul? Gumam tahu gendut pelan. Yepan juga sangat penasaran, dia terus mendengar orang berbicara tentang harta karun legendaris dari ras manusia tanah air timur, tetapi dia masih tidak tahu apa itu tangan. Bab 65, Perunggu Hijau Misterius. Cici, yang menembus udara dapat terdengar tanpa henti, dan serangkaian awan dewa bergegas menuju gunung batu yang pecah, seperti hujan meteor yang terbang. Baru saja, nampan harta karun tiba-tiba muncul, meskipun jauh, tetapi baru saja bergetar dengan kecemerlangan yang tak ada habisnya, menarik semua senjata psikis di dekatnya. Semoga beruntung, semoga beruntung. Pendeta tahu yang gendut itu menyeringai dari telinga ke telinga, menjatuhkan Yepan, melayang ke langit dengan sangat gesit, dan bergegas menuju hujan rintik-rintik. Pada saat yang sama, kata Shen Hong, semua biksu di arah ini bergegas, menghadapi hujan cahaya yang terkondensasi dari senjata psikis. Namun, ini bukan pesta. Senjata psikis yang terbang sangat cepat itu sangat ganas. Itu menembus lebih dari selusin orang di tempat dan bergegas melewatinya, hanya menyisakan noda darah dan selusin mayat. Pendeta tahu yang gendut itu berteriak berulang kali, dan melarikan diri, dengan pedang emas pendek tertancap di pantatnya, dan perisai merah darah tergenggam erat di tangannya. Meskipun dia memamerkan giginya, tidak ada luka di tubuhnya, dan setelah mencabut belati emas di pantatnya, tidak ada darah yang mengalir keluar. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dia berkata, sulit menghentikan senjata psikis jika kamu jangan hentikan dirimu. Secara komparatif, dia dianggap beruntung.
Sebagian besar orang yang lewat langsung tertusuk, dan banyak yang meninggal secara tak terduga. Dengan suara gesekan, pendeta tahu yang gendut itu mengejarnya lagi, dan biksu lainnya juga mengendalikan Shen Hong, mengejarnya dari dekat, mencoba merebut Ling Bao. Pada saat ini, banyak cahaya dan hujan beterbangan, beberapa di antaranya langsung mendarat di puncak gunung terdekat, dan Yepan juga menjatuhkan banyak sinar. Namun, ketika dia melihat dengan jelas benda apa ini, dia langsung kehilangan minat. Kebanyakan dari mereka adalah puing-puing yang terbang keluar setelah makam Kaisar Iblis pecah. Banyak kultivator es bergegas, mencari di puncak gunung, dan memandang Yepan dari waktu ke waktu. Kapan? Pada saat ini, benda lain jatuh dari langit dan langsung mengenai tanah. Begitu Yepan mengambilnya, dia dikelilingi oleh beberapa biksu. Ini membuatnya merasa sangat tertekan. Tidak mungkin mendapatkan apapun hari ini. Bahkan jika dia mendapatkan 100 senjata psikis secara kebetulan, akan sulit untuk menyimpannya. Siapa yang mau, ambil saja. Dia langsung melemparkan benda di tangannya ke tanah. Siapa yang mau sepotong besi hijau? Saya pikir itu semacam harta karun, tapi itu hanya sepotong tembaga bekas. Meskipun beberapa biksu mengatakan demikian, mereka mengambilnya dan memeriksanya dengan hati-hati. Setelah memastikan bahwa itu memang benar. Sepotong tembaga bekas, mereka langsung melemparkannya ke Yepan. Kamu harus menyimpannya untuk dirimu sendiri. Anak siapa ini, berlarian di usia yang begitu muda terlalu lama. Beberapa biksu pergi dengan kecewa dan bergegas ke puncak gunung lainnya. Yepan meraih pelat tembaga seukuran telapak tangan di tanah dan menimbangnya beberapa kali. Rasanya sangat berat, seperti pecahan bejana. Shua shua shua. Lebih dari selusin biksu mendarat, pertama-tama mencari dengan hati-hati di gunung ini, lalu mengambil potongan tembaga di tangan Yepan, mencarinya dengan indera spiritual, dan akhirnya membuangnya. Berikan padanya, langsung lewati udara. Dengan cara ini, lebih dari selusin kelompok kultivator es muncul di gunung ini, dan hampir semuanya memeriksa potongan tembaga di tangan Yepan, dan akhirnya melemparkannya lagi. Yepan benar-benar terdiam. Sekelompok orang ini ingin menggali 3 kaki, bahkan tembaga hijau di tangannya diperiksa dengan sangat hati-hati, bahkan lebih sulit baginya untuk mendapatkan senjata psikis hari ini. Pada akhirnya, pendeta tahu yang gendut itu terbang kembali dengan seringai lebar, tertawa tanpa henti, dan sepertinya dia telah mendapatkan banyak hal. Hei Ina, apa yang kamu sembunyikan? Jangan lari. Biarkan guru tahu melihat apakah ada monster lain yang menghantuimu. Guru tahu akan membantumu menaklukkannya, sayang. Yepan meletakkan potongan tembaga itu ke dalam pelukannya dengan berpura-pura. Mendengar ini, pendeta tahu yang gendut itu segera tersenyum, dan berkata, pendeta tahu yang malang memang ditakdirkan untuk bersamamu, dan aku dapat membantumu untuk keempat kalinya untuk mengusir setan dan melenyapkan setan. Kamu dan aku telah bertemu berkali-kali, sepertinya kita benar-benar ditakdirkan. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu sepotong harta karun legendaris, kata tahu gendut itu, dan mengeluarkannya dari pelukannya. Siapa yang ditakdirkan untuk bersamamu? Yang terbaik adalah tidak bertemu lagi dalam hidup ini. Yepan menjadi lebih marah ketika melihat liontin giok yang diserahkan oleh pendeta tahu yang gendut. Tidak berbeda dengan batu pecah, bagian terburuknya adalah ada sudut yang hilang. Yepan ingin membuangnya, tetapi dihentikan oleh pendeta tahu yang gendut, dan dia memaksanya ke dalam pelukannya, berkata, simpan, ini hal yang baik, mungkin itu bisa menyelamatkan hidupmu pada waktunya. Omong-omong, pendeta tahu yang gendut mengambil potongan tembaga itu dengan sangat rapi. Dewa tak terbatas, ini adalah harta yang kamu katakan, bukan hanya sepotong tembaga busuk. Pendeta tahu yang gendut itu menatap Yepan ke samping, tetapi dia tidak menunjukkan tampilan yang ceroboh. Menonton selama seperempat penuh dari 1 jam, dan akhirnya mencapai kesadarannya dan diamati berulang kali. Kang Dang, pada akhirnya, pendeta tahu yang gendut itu melemparkan balok tembaga ke tanah, wajahnya memucat karena kecewa, dan berkata, sepertinya aku terlalu banyak berpikir, kamu harus menyimpan harta ini untuk dirimu sendiri. Ye Fen sangat membenci pendeta tahu yang tidak bermoral ini, dan bukankah saya pernah melihat orang yang begitu rakus? Piring tembaga berkarat harus dipelajari untuk waktu yang lama. Mutiara ditutupi dengan debu dan tidak dikenali oleh orang lain. Dalam hal ini, saya akan menyimpannya sendiri.
Yepan mengambil pelat tembaga dengan santai. Begitu banyak biksu telah memeriksa potongan tembaga berulang kali. Pendeta yang baik. Pada saat ini, dia sedang tidak ingin tinggal di reruntuhan lebih lama lagi, dan ingin pergi dari sini. Pendeta tahu yang tidak bermoral itu tidak menghentikannya, dan terus bergumam, di mana harta karun ras manusia tanah air timur. Dia berjalan naik turun gunung dengan tangan di belakang punggung. Tidak lama kemudian, Yepan pindah dari daerah itu, dan tidak ada biksu di sekitarnya, dan dia mulai menjalankan metode misterius yang tercatat di Tao Jing, dan bergegas keluar dari reruntuhan dengan cepat. Benang emas meluap dari lautan emas kepahitannya, mengalir ke seluruh bagian tubuhnya, menyehatkan daging, jeroan, dan tulangnya, membuatnya merasa penuh kekuatan dan berlari kencang. Pada saat ini, Yepan tercengang, dan ketika dia menundukkan kepalanya, dia menemukan bahwa tembaga bekas telah mengalami perubahan yang aneh, dan banyak karat telah rontok, dan ternyata sederhana dan sederhana. Megah. Benar, sepintas lalu, masih terlihat sangat biasa, seperti pecahan yang telah pecah dari bejana tertentu, tetapi jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa ada pesona yang tak terlukiskan saat ini, memberi orang kesederhanaan tanpa akhir. Dan perubahan perasaan atmosfer. Yepan akan menjalankan metode misterius, Tao Jing, menembakkan untayan benang emas dari ujung jarinya, dan bergegas menuju pelat tembaga. Namun, bahkan jika dia terus mengorbankan kekuatan ilahi laut pahit emas, tembaga hijau tidak berubah sama sekali, itu masih sangat sederhana dan sunyi. Hal ini tampaknya tidak biasa. Yepan meletakkan tembaga hijau ke dalam pelukannya, berhenti menjelajah, dan terus berlari. Pada saat ini, lautan kepahitan emasnya terus meluap dengan benang emas, memberinya pengalaman yang tak ada habisnya. Aliran energi biarkan dia berlari lebih cepat dan lebih cepat. His! Pada saat ini, Yepan terkejut, tiba-tiba dia merasakan hawa dingin di bawah pusarnya, dan kemudian sepertinya ada sesuatu yang lebih di lautan kepahitan. Dia buru-buru berhenti, tembaga hijau di tangannya menghilang. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan buru-buru melihat ke dalam. Ini. Tembaga hijau benar-benar muncul di lautan penderitaannya, dan tenggelam di sana dengan tenang, tidak bergerak, seperti batu kuno, tenang dan megah. Lautan emas kepahitan seukuran biji kedelai menggantung di kegelapan seperti bulan yang cerah. Selain buku emas yang sangat kecil, ada sepotong tembaga hijau kuno saat ini. Itu ada di tengah, dan buku emas dikesampingkan. Meskipun kertas emas itu megah dan memancarkan cahaya seperti bintang, sulit untuk mengguncang tembaga hijau, dan hanya bisa terjepit di tepi lautan kepahitan emas. Tembaga hijau apa ini? Yepan terkejut, dia melihat ke dalam lautan kepahitan emas dengan hati-hati, dan menemukan bahwa ada banyak pola Tao misterius pada tembaga hijau sederhana. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.